Oke, Mas Bro dan Mbak Bro, bagi petani pemula yang pengen tanam bawang merah. Nah, bawang merah ini kalau saya bilang beberapa kali tanam saya, ya. Saya dulunya sering nanam cabai, ya. Saya ngelihat harga bawang merah, ternyata bawang merah ini stabil beda dengan cabai ya. Dan perawatannya saya lihat itu kemarin saya lakukan itu sangat enak ya dibandingkan cabai merah. Dan kalau penyakit itu gampang kelihatannya, kalau cabai agak susah, harus teliti ya. Kalau penyakit yang seperti ini gampang ini ya, paling penyakitnya ulat ya sama layu ya. Oke, yang pertama, tips yang bagi petani pemula, yang pertama itu biar nggak kena hama. Dan buat yang para senior ini saya buka rahasianya ya teman-teman. Nah, ini saya baru tahu ya, baru tahu dan baru coba kemarin dari panenan ya. Ternyata nitrogen itu ya, nitrogen NPK, pupuk saya bukan mengkritik, dan ternyata nitrogen itu ternyata membuat salah satunya adalah bakteri di tanah itu meningkat. Nah, untuk saran yang pertama bagi para petani pemula, bahkan nih kemarin itu kita lahan janda ya, udah 2 kali tanam. Kita kalau lahan yang nggak janda, belum pernah ditanami, saya cuman sterilisasinya pakai trichoderma. Saya pakainya trichoge, ini bukan bukan anu ya, trichoge dan asam humat. Itu aja ya, trichoge dan asam humat untuk mensterilkan hama ya. Nggak perlu pakai insek fungisida, nggak perlu, kecuali kalau sudah janda ya 2 kali tanam, baru saya pakai insek dan fungisida ini untuk pupuk dasar ya. Kemudian saya nggak pakai pupuk NPK, SP36 dan lain-lain. Saya cuman pakai, bahkan saya kemarin nggak pakai pupuk sama sekali, pupuk dasar, cuman pakai humat sama pakai itu saja, triko. Kenapa kok saya cuman seperti itu? Ternyata setelah saya teliti, kemarin petani-petani kita coba, hasilnya sama saja dengan pupuk yang kita jor-joran ya, jor-joran. Ternyata layu itu ya, tanaman yang layu itu dasarnya itu dari nitrogen, ternyata dari pupuk kimia. Jadi makanya saya dan teman-teman kalau untuk perawatan yang pemula, saya tidak gunakan itu. Nah, kadang-kadang itu saya pupuk dasar aja, pupuk kandang, aman Mas Bro. Tapi syaratnya satu, pupuk kandangnya harus matang ya. Kalau yang pengen pemula aman ya nggak usah pakai pupuk dasar. Dasarannya ya pakai itu saja ya. Pakai trichoge atau enggak dasarannya pakai jadam, udah aman Mas Bro. Jadam udah ada di link bawah saya ya. Di link cara buat jadam CLF buah JMS itu udah ada. Itu aman, nggak perlu Anda pakai dolomit ya. Aman, saya jamin, nggak perlu buat pakai pupuk mahal-mahal, nggak perlu ya. Pakai jadam, sudah dikocor jadam 2 minggu itu sudah dikocor, aman Mas Bro. Nggak, jadam kenapa kok pakai jadam? Jadam itu nggak pakai gula. Jadi pH-nya jadam itu 7 sampai 8 sampai 9. Jadi kalau Anda pengen murah, bertani murah ya ikuti cara tekniknya saya ya. Ikuti tekniknya saya. Dan fungisidanya saya, kecuali kalau musim hujan saya pakai fungisidanya kuat. Tapi kalau musim kayak kemarau, fungisidanya saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak ya. Fungisidanya bahkan seminggu sekali. Saya insek fungi tapi tunggal, nggak saya campurkan, ganti-gantian aja. Murah kan ya. Nah, itu kiatnya gimana kok bisa seperti itu? Nah, untuk perawatan sehari-hari saya kocornya pakai pupuk, saya pakai pupuk jadam ya Mas Bro, pakai jadam ya. Saya NPK hanya perangsang saja, nggak tiap minggu, kadang-kadang 3 minggu sekali buat perangsang, karena NPK adalah apa namanya, pakaran bakteri mikroba patogen. Nah, itu makanya saya pupuk dasar saya hindari sekali untuk menggunakan NPK, karena menghindari perawatan yang
ini ya, perawatan yang mahal. Saya pakainya cuman itu Mas Bro, pakainya asam humat sama silika sama jadam. Pada kalau nggak punya modal ya saya gunakan full jadam. Nah ini cuman buatnya dari daun, sama buatnya sama JMS itu dari tanah, daun sama tanah yang subur atau leaf mold ya. Nah ini nih, ini kalau yang geseng-geseng gini Mas Bro, ini bibitnya bibit yang muda ya. Kalau bibitnya bagus seperti ini, pertumbuhannya bagus, itu bibitnya memang dari awal bibitnya udah bagus, tua-tua. Nah ini udah mau siap panen, ini 1 minggu lagi itu bisa diambil. Ini kalau mau agak tua ya 2 mingguan ya. Ini sudah hampir panen nih ya, ini sudah mendekati panen. Rutinitas mupuknya itu 4 hari sekali, cuman itu saja. Inseknya saya pakai ya buka-bukaan aja, saya pakai metomil ya, kemudian saya murah-murah aja. Terus fungisidanya pakai mancozeb. Nah ini saya buka. Nah kemarin saya lihat SOP dari teman saya yang di mana ya, di Jawa, ngeri-ngeri saya, obatnya pakai yang mahal-mahal ya. Ternyata obat yang murah-murah kayak gini juga panen sama saja, hasilnya juga sama aja, enggak ini ya, enggak terlalu signifikan ya. Nah ini kocornya cuman pakai pupuk jadam ya, sama pupuk asam humat, nggak pakai yang lain-lain ya. NPK saya gunakan, NPK itu NPK profesional ya Mas Bro, spraynya juga pakai jadam CLF ya. NPK-nya saya gunakan NPK yang khusus buah ya. Kocornya itu pakai NPK grower atau NPK profesional ya. Biasanya saya gunakan KNO3 ya untuk campuran. Kalau enggak saya gunakan KCL ya, atau enggak pupuk Jerman itu. Tapi saya enggak terlalu sering gunakan itu. Ternyata sama aja ya hasilnya ya. Cuman buat merangsang aja. Kalau saya cuman beberapa kali, cuman 4 kali sampai 5 kali pas pertumbuhan awal. Lainnya cukup dengan pupuk jadam ya, pupuk jadam dan pupuk asam humat ya, asam humat aja ya. Nah itu kuncinya. Dan sebulan sekali saya kasih trikoge Mas Bro, sekali atau 3 minggu sekali saya kasih trikoge 2 sendok per tangki ya. Dan saya 3 sendok per tangki kocor 20 liter ya. Biasanya trikoge kalau untuk perawatan saya 2 sampai 3 sendok trikoge, atau enggak saya Trichoderma atau merek Anfus ya, biasa silahkan pakai trikoge monggo, pakai Anfus yang monggo. Anfus lebih agak mahal ya. Itu untuk menghindari jamur ya. Kenapa kok saya pakai trikoge? Ternyata saya telah punya selidik. Ternyata kalau sudah hantam pertama kasih fungisida yang berbahaya, bukan fungisida yang kimia, ternyata rawan sekali hama. Tapi begitu saya pakai organik, yang pakai trikoge pakai bakteri, aman-aman aja ya, cenderung aman. Nah ini untuk bulutan. Untuk bulutan yang kering nggak apa-apa, nggak terlalu tinggi. Tetapi kalau bulutan yang basah minimal 50 cm ya Mas Bro kedalamannya, kemudian setengah meter atau enggak 40 cm. Kalau ini nggak terlalu ini ya, nggak kayak cabai ya, 35 cm 40 cm udah cukup ya. Kalau cabai mungkin 50 cm, karena memang kalau cabai kan empuk batangnya kan kesana. Kalau ini 35 40 udah cukup ya. Nah ini nggak terlalu, gangnya nggak terlalu lebar ya, karena memang nggak butuh terlalu ini ya. Dan perawatan cabai bawang merah itu mudah dibandingkan cabai ya, mudah sekali. 4 hari 5 hari 4 hari semprot fungisida, besoknya lagi insek. Nah kalau biasanya musim hujan seperti ini, saya biasanya inseknya fungisidanya sekarang fungisida, besoknya insek ya, nggak saya campur ya, untuk ngirit modal ya. Nih kenapa kok saya tanam bawang merah, karena bawang merah seperti yang kita ketahui, bawang merah itu harganya sering mahal. Dan yang kedua, bawang merah itu harganya
paling stabil ya di antara harga cabai. Kalau harga cabai mahal sekali, tapi kalau ketika jatuh sekali. Nah, kuncinya kemarin saya sebelum videonya, kuncinya yaitu tanam pas murah. Nah, kalau kalau orang nafsu tanam pas mahal ya. Kalau orang yang cerdas, orang bisnis, orang petani bisnis itu tanam pas harga murah, bawang merahnya baru tanam. Ya, itu kuncinya Mas Bro. Mau tanam apapun pertanian, kuncinya karena gini, petani di Indonesia itu kebanyakan dia lebih cenderung tergoda dengan harga mahal. Nah, bisa ditebak kalau orang yang gampang berubah ya, nggak labil ya, gampang berubah, pasti dia akan tanam pas harga mahal. Nah, ketika harga mahal, tanamnya pas harga mahal, panen pas mahal-mahalnya, tapi kan yang panen banyak Mas Bro. Begitu panen yang banyak, sementara kebutuhannya sedikit, hukum ekonomi hancur harganya. Nah, itu nggak termanage dengan baik. Itulah petani kita Mas Bro. Jadi yang bagus itu bertani itu termanajemen ya. Jadi kalau petani cabai ya cabai, bawang merah ya bawang merah. Jangan petani ini pindah ke sini, pindah ini, itu yang rusak harga ya. Gampang tergoda ya, gampang tergoda. Harga mahal itu bisa merugikan. Nah, merugikan para petani kita sendiri ya. Jadi jangan tergoda sama harga mahal. Kalau sekarang Anda tergoda dengan harga mahal, pasti besok ketemu harga murah ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya seperti itu aja ya. Seminggu sekali kocor dengan CLF. Kalau mau bagus ya seminggu 2 kali. Nah, itu bisa dikocor dengan pupuk ya. CLF buah ya. Itu sudah ada di video di saya ya. Video CLF buah, CLF daun itu sudah ada di semuanya. Nggak perlu beli pupuk kimia yang mahal-mahal. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.